ya. Nah, jadi Neno penyanyi ya. Iya. Apa itu vocal presentation itu gambaran hati. Ya. Masya Allah. Jadi kalau hati nggak jujur dan adil dalam konteks kekuasaan, dari suara akan ketahuan. Iya. Jadi nggak susah-susah. Iya. Jadi Mukhtar Lubis bertamu ke tempat Syahrir. Syahrir bilang silakan duduk. Syahrir lagi ngomong sama tukang becak. Mukhtar Lubis gelisah, kok lama amat. gitu ya. Iya, dia bilang saya ingin menjiwai apa pesan rakyat itu. Kalau cuma ngobrol-ngobrol biasa saja tanpa penjiwaan, saya nggak dapat. Masya Allah. Saya nggak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabe catatan Babe on the screen sama Neno dan Babe Ridwan Saidi. Temanya apa ntar ya. Kita bawain syair dulu. Kejar karir memanglah susah, menjadi beban ya beban buat yang gampang menyerah. Sultan Syahrir ya Tuan memang tokoh sejarah, jadi teladan buat yang pade salah kaprah. Assalamualaikum. Sultan Syahrir, waalaikumsalam. Sultan Syahrir itu tokoh besar. Tokoh besar. Ya, beliau presiden sebetulnya tuh, tapi ngalah gitu, ngalah demi bangsa. Wah sekarang. Ya, kita akan melihat peninggalan kata-kata emas Sultan Syahrir ya. Oke. Jadi begini, saya baca ya. Iya silakan Be. Ex Perdana Menteri Sultan Syahrir tentang menjiwai kekuasaan. Mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir pernah berkata, banyak orang cuma tahu menggunakan alat-alat kekuasaan, tetapi tidak menjiwai kekuasaan. Mungkin salah satu breakdown ucapan Syahrir ada pada nasihat Natsir padaku. Saidi, berpolitiklah, tapi tidak dengan dendam. Ucapan kedua tokoh itu tampaknya empirik. Natsir keluar dari pedalaman Sumatera Barat karena PRRI tahun 59 dan langsung ditahan. Padahal janjinya Presiden Soekarno akan memberi amnesti. Sultan Syahrir ditahan tahun 1990 tanpa kesalahan apapun. Menurut Mr. Room padaku, selama dalam tahanan Syahrir banyak di kamar. Sedangkan tahanan lain duduk-duduk berbincang-bincang di halaman mengisi waktu luang. Pada awal 66, Syahrir sakit keras dan diterbangkan ke Swiss untuk dirawat. Tak lama beliau wafat. Menjiwai kekuasaan, misi rohani, selain misi politik dan ideologi, itulah keadilan dan kejujuran. Perlakuan terhadap bekas pemimpin-pemimpin Masyumi dan PSI memang tidak adil dan tidak jujur. Mereka ditahan bertahun-tahun tanpa diadili. Mendengar cerita Rahmawati tentang derita hari-hari terakhir kehidupan Soekarno, ayahnya, memang mengharukan. Syahrir berkata, kekuasaan harus dijiwai, bukan cuma digunakan. Yang tak dikatakan Syahrir tentang balance of power. Tanpa penjiwaan menjadi imbalance power. Yang proses rebalancingnya kelak harus dibayar pengguna kekuasaan itu sendiri. Keren banget ya, menjiwai kekuasaan, bukan menggunakan. Bukan cuma tahu cara menggunakan kekuasaan, tapi bagaimana menjiwai kekuasaan. Menjiwai itu
bukan hanya pekerjaan kepala itu. Kalau menjiwai itu afeksinya tuh ada afeksi, bukan kognisi aja. Kalau menggunakan kekuasaan, oh ya pukul aja nih, tang. Ada juklaknya. Ya, ada juklaknya. Pokoknya nih peraturannya selesai. Tapi nggak lihat gimana rakyat lagi gimana. Itu kan namanya menjiwai kekuasaan. Menjiwai kekuasaan. Nah itulah ya Syahrir itu shock ya. Kenapa dia harus mengalami penahanan yang tidak jelas dia kesalahannya apa? Itu dia berarti kan zamannya presiden pertama. Iya. Jadi presiden pertama akhirnya juga merasakan gitu betapa pedihnya di dalam keterasingan. Iya memang sedih. Rahmah cerita ya kita terharu lah ya. Tetapi kan Syahrir menerima perlakuan seperti itu juga orang Pak Natsir di zaman saya masih ketemu sama Pak Natsir. Alhamdulillah. Iya, masih kecil saya tapi saya udah gemar sama beliau itu. Bahkan saya heran ketika dulu loh kok kok orang nggak sama sih kelakuannya dari dulu kayaknya yang besar padahal dia nggak besar, yang besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan gitu. Saya pernah ketemu seorang udah berumur ya, dia bilang, "Wan, ana ente tahu dari zaman dulu paling senang dengar Pak Natsir ceramah. Tapi ana nggak paham semuanya. Nah itu kenapa ente dengar? Suaranya empuk. Empuk ya. Nah jadi Neno penyanyi ya. Iya. Vocal presentation itu gambaran hati. Ya, Masya Allah. Jadi kalau hati nggak jujur dan adil dalam konteks kekuasaan, dari suara akan ketahuan. Iya. Jadi nggak susah-susah. Jadi voice speak louder than. Yes. Jadi saya bicara dengan tokoh-tokoh lama ya, nggak fals, suaranya enak didengarnya. Apakah Lemena? Karena apakah Kasimo? Artinya lintas agama, mau Katolik, Pak Kasimo kan, semuanya Pak Lemena, lurus, jujur. Iya. Nah itu ada tuh ceritanya tuh Pak Lemena, Pak siapa? Babing nulis kan, mereka naik beca bareng gitu kan. Aku senang banget itu. Kita nggak bisa ngewujudin lagi. Jadi itulah di zaman itu kenapa saya selalu ulang-ulang mendengar dia bicara. Mendengar vokalnya saja sudah enak. Kalau Muhammad Rum gimana, Be? Apalagi itu. Masya Allah. Orangnya lembut. Aduh. Ya kan? Lembut dia orangnya sangat lembut. Saya kok jadi pengen nangis ya. Sejujurnya. Gimana ya kita mendapati tokoh-tokoh yang seperti itu lagi hari ini. Iya loh, Be. Iya. Mereka itu seperti hidup dalam sebuah dunia yang sama. Keras. Ada yang keras juga. Tekanan juga. Oh iya. Sama kan? Iya. Rejim juga, kekuasaan juga tetap, tapi mereka tetap bisa lurus, tetap bisa empuk tadi ya. Iya. Tapi kita misalnya Isa Ansari itu singa podium ya pada zaman itu. Saya bertemu dengan beliau lembut saja bicaranya. Lembut aja ya, Be ya. Walaupun berbeda pandangan, berbeda ideologi. Oh iya, nggak ada masalah dulu. Sekarang itu, Be, kayaknya ya. Kalau kita misalnya nih katakan misalnya sampel for example saya ini oposisi misalnya, keras banget tuh sikap kepada saya tuh kan saya misalnya nih saya ngebantuin misalnya salah satu yayasan misalnya bantuin doang nih bantuin doang ngapain supaya mereka rakyat kecil kan bisa punya misalnya bisa punya bak mandi misalnya gitu ya ada nama saya langsung wah. Nggak kejadian, Be. Ya itu bagian dari perjuangan lah. Tapi nggak apa-apa kok, Be. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So back to the menjiwai kekuasaan, Be. Menjiwai kekuasaan itu kayaknya bagaimana sih, Be? Kalau sekarang bagaimana tuh? Sekarang? Ya saya nggak bisa tahu ya karena itu persoalan hati ya. Ada kejujuran ya kan di tatkala itu banyak orang-orang itu seperti itu. Jadi Babe kan anggota DPR. Iya katanya. Babe kan banyak melanglang buana. Betul. Babe ketemu sama tokoh-tokoh internasional juga. Iya. Iya kan? Iya misalnya saya merasakan adem ya ketemu Perdana Menteri Tun Razak.
Abdul Razak Malaysia. Misalnya ya. Iya. Adem itu, ya, Be. ada adem lah ya. Iya. Bahkan saya ketemu tokoh-tokoh Palestina. Ya sama saja, tenang, adem, bicaranya bersyair. Aduh, mereka kalau bicara itu dalam satu tarikan napas, ayat Al-Quran dan kutipan sajak antara Ibni Sadat. Allah, indah banget, Masya Allah. Napasnya nggak putus. Masya Allah. Itu saya ketemu tokoh-tokoh itu ya, tokoh-tokoh politik. Saya nggak tahu deh sekarang kan waktu akan berlalu, kementerian-kementerian akan dihuni lagi oleh yang lain-lain. Kita nggak tahu ya, tapi saya tuh dengar misalnya contoh nih Presiden Tayyip Erdogan misalnya gitu. Tayyip Erdogan. Baca Qurannya tuh indah banget gitu. Ya Allah. Andaikan gitu sebagai orang Muslim boleh nggak ya kita berkeinginan, aduh pengen punya pemimpin yang nggak harus ulama kan, bukan ulama, tapi baca Qurannya bikin teduh hati gitu, bukan malah garang. Ya oke lah, itu tokoh-tokoh semua ya kan. Misalnya Saddam Hussein aja putrinya lembut kok, dan Saddam Hussein baru saya diangkat sebagai bapak peradaban Irak. Iya, bapak peradaban Irak. Benar. Kan? Karena dia merekonstruksi peradaban Irak. Namanya dipersandingkan dengan Hammurabi, nggak kecil loh nama Hammurabi. Nebukadnezar. Dia jadi orang besar setelah dia meninggal dengan cara begitu. Betul. Tapi itu juga kayaknya ada peran apa sih? Ada peran tekanan luar ya, Be ya, yang sangat keras. Saya kira ya. Jadi, aduh, saya kalau lihat dia, ketika dia mau digantungkan tali gantungan, dia bilang jangan kamu, biar saya yang gantungan sendiri. Iya, saya ingat itu tuh. Waduh, kita sulit juga menemukan. Iya, mudah-mudahan ada lah, ya kan. Kayak misalnya tadi Babe ngomongkan di sini, yang nggak bersalah, banyak banget orang yang nggak bersalah, misalnya gitu kan. Tiba-tiba dia harus menerima sebuah hukuman atau apa. Nah itu tuh sebenarnya sangat nggak enak gitu, untuk keluarganya juga nggak enak. Nah kalau penjiwaan kekuasaan itu berarti nggak terjadi tuh, tidak terjadi ya kan, kalau menjiwai kekuasaan. Apa sih message kekuasaan? Apa message power? Bagaimana orang gua sebagai kepala gua atau sebagai mak pocok menjalankan kekuasaannya? Itu kan kekuasaan yang pertama dalam sejarah. Benar. Kekuasaan yang dijatuhkan kepada seorang pimpinan gua. Antara lain mak pocok. Bagaimana mak pocok itu mengatur? Ini orang hamil, diam di rumah, siapa yang tunggu? Diam di gua, siapa yang tunggu? Ini orang punya baby, siapa yang tunggu? Itu diatur semua oleh mak pocok. Di mana mak pocok belajar? Itu kan persoalan ruhani, soal jiwa. Memimpin itu yang kata Bung Syahrir, ya kan, menggunakan alat-alat kekuasaan gampang, tapi menjiwainya nggak mudah. Bagaimana dia antara lain menjiwai kekuasaan, ini sebagai akhir kali ya, sebagai pengunci dari saya. Mukhtar Lubis bertamu ke tempat Syahrir. Syahrir bilang silakan duduk. Syahrir lagi ngomong sama tukang becak. Mukhtar Lubis gelisah, kok lama amat. Gitu ya. Iya. Dia bilang, saya ingin menjiwai apa pesan rakyat itu. Kalau cuma ngobrol-ngobrol biasa saja tanpa penjiwaan, saya nggak dapat. Masya Allah. Saya nggak dapat istilah zaman dulu, C-nya saya nggak dapat. Di musik adalah C kan. C-nya nggak dapat saya harus ini. Dengan Anda kan saya hampir sering bicara. Tunggu saja, saya lagi bicara dengan tukang becak. Jadi sangat menghargai suara rakyat. Masya Allah. Kayaknya ini pesan yang luar biasa ya. Mungkin Anda pemimpin, mungkin Anda calon pemimpin, mungkin Anda tetangganya pemimpin, atau mungkin sedikit-sedikitnya Anda seperti saya yang suka mendoakan pemimpin. Jadi supaya pemimpin kita tuh benar-benar mau dengar suara rakyat. Yeay. Insya Allah. Kita ketemu lagi ya, Be. Insya Allah di Cabe. Catatan Babe on the screen. Amin. Neno dan Babe Ridwan Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.